Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabbana bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan inna ilma wa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusallimu rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumi tadabidatihi fid dharain amin. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, mari kita mengulang sedikit di mana mengulang pelajaran adalah hal penting untuk mendapatkan ilmu. Semakin banyak diulang maka semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan ilmu yang kalian pelajari. Ilmu juga akan gampang didapatkan jika dilalui dengan cara berdiskusi atau berdialog bersama teman-teman. Tapi dalam tujuan dalam diskusi ataupun berdialog itu tidak lain hanya untuk mencari kebenaran. Jangan sampai berdialog ataupun berdiskusi yang akhirnya timbullah debat. Terjadi debat itu karena yang dicari bukan kebenaran tapi kemenangan. Orang yang biasanya mencari kemenangan ketika berdiskusi, dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Dijelaskan dalam kitab saya pemataannya, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang pintar, yang alim, masih ada orang alim lainnya. Di atas langit masih ada maka tetaplah merendah. Kenapa harus berdiskusi dan berdialog? Karena ketika kita berdiskusi ataupun berdialog itu akan timbul pemahaman yang baru. Pemahamannya bertambah. Bahkan dikatakan dialog ataupun berdiskusi 1 jam saja, 1 jam itu lebih baik daripada hanya sekedar mengulang selama sebulan. Asalkan ketika berdialog semua pesertanya atau lawan bicaranya itu adalah orang-orang yang memang budi pekertinya baik, yang tabiatnya baik. Seperti apa tabiatnya baik? Itu orang yang ketika berdiskusi ataupun berdialog dia tidak mencari kemenangan. Jika di hatinya masih ada sifat untuk mencari kemenangan, berarti tabiatnya belum baik. Dan dianjurkan oleh kitab tadi memerangi oleh Syekh pengarangnya, janganlah kalian berdiskusi atau berdialog dengan orang yang seperti itu, yang hanya mencari kemenangan. Tentu, mari kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka, dan awas bagimu. Wa iyyaka, dan awas bagimu. Bagimu siapa? Bagi siapapun yang mencari ilmu. Wal mudakarah, dan untuk berdiskusi, mengulang, mudakarah dan untuk mengulang
muta'addidin dengan orang yang gila, muta'addidin dengan orang yang gila, bersama orang yang gila, muta'addid orang yang gila. Wa ini mustaqimit tabi'i, yang tidak lurus tabiatnya. Wa ini mustaqimit tabi'i, yang tidak lurus tabiatnya, atau yang tabiatnya tidak baik. Tidak lurus berarti tidak baik. Hei, janganlah kalian berdiskusi, mengulang pelajaran, berdialog dengan orang-orang yang memiliki tabiat yang tidak baik, yang tidak lurus. Seperti apa tidak lurus? Itu yang hanya memikirkan kemenangan. Seperti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya berdiskusi akan menjadi sangat baik, akan menjadi perantara kalian untuk mendapatkan ilmu dengan cepat jika ketika kalian berdiskusi ataupun mengulang berdialog dilalui dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Agar masalah yang kalian usung atau pelajaran yang belum kalian pahami bisa tertuntaskan pemahamannya. Kalau kalian mempelajari atau mengulang, berdiskusi, berdialog, terburu-buru, tergesa-gesa, maka pemahamannya tidak akan tuntas. Untuk masalah ilmu lebih lama, lebih baik. Bukan lebih cepat, lebih baik. Ini untuk masalah ilmu. Kenapa harus seperti itu? Karena ilmu itu butuh yang namanya pengulangan. Semakin banyak ulang, maka semakin didapatkan ilmu tersebut. Tidak paham, diulang 2 kali, 1 kali, 3 kali, maka tambahlah pengulangannya kalian. Jangan bermalas-malasan, karena ketika kalian mengulang, semakin menambah pengulangannya, maka pemahamannya juga akan bertambah, dan daya ingatnya pun juga bertambah. Ilmu itu tidak akan cepat hilang kalau sering diulang. Jadi diingatkan di sini, janganlah kalian berdiskusi, berdialog dengan orang yang muta'addid. Siapa itu orang muta'addid? Ghairi mustaqim tabi'i, yang tidak lurus tabiatnya. Fa inna tabi'atah, maka sesungguhnya adapun tabiat. Sebenarnya agak dosa dimaknai adapun, tidak apa-apa, kata muta'addidnya hilang. Kok hilang? Karena dimasuki apa? Hilang. Yang mana muta'addidnya akan menjadi isimnya. Isim dari mana? Isim dari ilmu. Asalnya yang mubtada, karena dimasuki indah maka rusak. Fa inna tabi'atah, maka sesungguhnya tabiat musriqatun, yaitu menular. Musriqatun yaitu menular. Wal akhlaqo, dan akhlak. Wal akhlaqo, dan akhlak muta'addiyatun, yaitu menular. Akhlak, tabiat itu menular. Kalian sering bersama dengan orang yang tabiatnya tidak baik, maka kalian juga akan ikut tidak baik. Kalian bersama dengan orang yang mempunyai akhlak yang buruk, maka akhlak kalian juga akan ikut buruk. Mungkin 1 hari 2 hari belum terasa, 1 minggu bersama terus dengan orang yang mempunyai akhlak yang buruk, maka kalian juga akan ikut buruk. Kenapa? Karena tabiat maupun akhlak itu menular. Kalian misalkan duduk dengan orang penjual parfum, maka kalian juga akan ikut berwangi. Kok bisa kan? Jadi ya, setiap buka parfum dicoba,
Ya, kelengan kalian ada dicoba. Tidak usah beli kalau sama orang. Tinggal minta mau coba ini. Full itu sudah ada. Jadi maksudnya apa? Kalian bersama atau dekat dengan orang tujuan waktu juga ikut bagi. Maksudnya gimana? Akhlak atau tabiat itu menular. Kalian bersama, sering bersama dengan orang yang punya tabiat ataupun akhlak yang buruk, maka kalian juga akan ikut buruk. Kalau bersama dengan yang punya akhlak baik, maka juga akan ikut baik. Meskipun kalian awalnya adalah orang yang buruk, akhlak kalian buruk. Kalian bersama dengan orang yang ahli dan setiap waktu belajar, tidak malas mengulang belajarannya, sam'an wa ta'atan pada gurunya, maka kalian juga akan ikut demikian. Kecuali sifat kalian atau tabiat kalian yang terlalu buruk, maka yang ikut temannya. Wal mujawarah dan mujawarah beriringan, berteman baik. Wal mujawarah dan berteman. Wal mujawarah dan berteman. Mu'athiratun, yaitu mempengaruhi. Mu'athiratun yaitu mempengaruhi. Selain menular juga mempengaruhi. Yang mempengaruhi sama menular sama aja. Kalian berteman dengan orang yang kafir, pikir, cerai. Apa jawabnya? Medit. Medit cerai. Wal kikir, wal bakhil. Kalian berteman dengan orang yang seperti itu, tidak lama kemudian kalian juga akan ikut bakhil. Kalian berteman dengan orang sombong, maka kalian juga akan ikut sombong. Karena teman itu mempengaruhi. Gak usah terlalu jauh dari gaya hidup pun akan juga berubah. Sudah tahu diri orang dan punya kirimannya pun pas berteman dengan temannya yang rezeki orang tuanya lumayan. Jika kalian tiap harinya lauknya tahu tempe, teman kalian ayam, kalian berteman dengan itu, maka kalian juga akan memaksakan untuk beli karena teman itu mempengaruhi. Maka bertemanlah dengan teman yang baik, biar kalian juga ikut baik. Kalian di siran Pembuati ada salah satunya orang soleh. Maksudnya Pak bersama dengan orang soleh. Kenapa harus bersama dengan orang soleh? Biar ikut soleh. Biar ketika kalau kalian melakukan kesalahan ada yang mengingatkan. Itu yang maksud berkumpul dengan orang soleh. Kalian yang awalnya malas ngaji, kalau berkumpul dengan orang soleh yang sering ngaji tiap hari, tiap malam, maka akan gak enak sendiri nanti. Akhirnya juga ikut kan? Lama-lama jadi kebiasaan. Begitupun hal buruk. Kalian sudah rajin ngaji, rajin sholat, berteman dengan orang yang malas sholat, berteman dengan orang yang malas sholat. Enak ini, yang lain sholat ya jajan sendiri, yang lain lagi Allahu Akbar, dia beli terus. Maka apa? Dia juga akan mengikuti hal tersebut. Karena sifat alami manusia itu, jika ada sesuatu yang lebih ringan sama sesuatu yang lebih berat, maka akan pilih yang mana? Pastinya lebih pilih yang ringan. Itu umum
umumnya ini. Maka hati-hatilah dalam bertemu. Sudah dijelaskan pada babak sebelumnya cara mencari guru yang baik, cara mencari teman yang baik. Masuk salah satunya jangan berteman dengan orang yang pengangguran. Maksudnya pengangguran bukan tidak punya pekerjaan. Pengangguran yang lain belajar dia tidak belajar itu nganggur. Di pondok dia nganggur, jangan berteman dengan orang seperti itu. Jangan berteman dengan orang yang suka merusak. Dan begitu pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Lanjut, wal mujawaratu ma'asyaratun, dan berteman ma'asyaratun yaitu mempengaruhi wa fi syi'ri, dan pada syair alladzi dzakara yang menyebutkan hu pada syair alladzi dzakara yang menyebutkan hu pada syair siapa? Khalil bin Ahmad. Siapa? Khalil bin Ahmad. Syekh Khalil bin Ahmad yang mengeluarkan syairnya. Fawaidatun kathiratun. Fawaidatan kathiratan. Pada faidah-faidah kathiratan yang banyak. Syairnya mengandung faedah-faedah yang banyak faedahnya dari syair ini. Bila dikatakan al-ilmu adabul ilmu, al-ilmu adabul ilmu, al-ilmu adabul ilmu min syartihi, dari syaratnya ilmu, min syartihi, dari syaratnya ilmu, liman bagi orang, khadamah yang berkhidmat atau mengabdi, khadamah yang berkhidmat atau mengabdi, siapa ma hu pada ilmu. Maksudnya apa? Sudah jadi hal pasti bagi orang yang mengabdi atau berkhidmat pada ilmu. Apa maksudnya mengabdi pada ilmu? Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Seakan-akan dirinya menempatkan dirinya menjadi budak dari ilmu. Apa yang akan dia dapatkan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu tersebut, yang berkhidmat, mengabdi pada ilmu? Kalau tidak mencari ilmu dasar, kalau tidak mencari ilmu kesulitan, sehingga dia hidupnya hanya untuk ilmu, mencari ilmu. Yang mana mencari ilmu itu wajib. Dari lubang ke lubang, yang mati dalam sampai mati pun tetap wajib mencari ilmu. Apa yang didapatkan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut? Ayyaj'ala, yaitu untuk menjadikan, ayyaj'ala, yaitu untuk menjadikan apa ilmu an-nasa, bagi manusia yang mencari yang berkhidmat tersebut. Bukan ayyaj'ala, yaitu untuk menjadikan satu ilmu, apa ilmu atas pada manusia yang lain, kullahu, semuanya manusia, khuddamahu, yaitu pelayannya, khuddamahu, yaitu pelayannya, khuddamahu, yaitu pelayannya. Bagi yang masih belum bisa makna, dengarkan saja, ini juga penting ya, dengarkan. Kalau masih belum bisa makna, yang penting baru. Orang yang bersungguh-sungguh, yang mengabdikan hidupnya untuk melayani ilmu, untuk mencari ilmu, maka apa yang dia dapat?
maka ilmu tersebut akan menjadikan manusia yang lain sebagai pelayannya. Maksudnya pelayannya gimana? Yang namanya orang dilayani, biasanya siapa orang yang dilayani itu biasanya apa? Contoh tergambar siapa? Raja, ya, raja. Orang yang melayani raja tersebut akan bersikap gimana? Sopan, takdir, dan semuanya menghormati, seperti itu. Maka apa yang diberikan ilmu pada kita, ketika kita memberikan hidup kita untuk ilmu, maka ilmu akan menjadikan semua manusia, seluruh manusia untuk melayani kalian. Maksudnya kalian akan dimuliakan oleh orang yang lain, oleh orang lain. Jika kalian memberikan ilmu, hidup kalian untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan juga pada kalian dengan menjadikan manusia yang lain untuk memuliakan kalian. Kan memang terjadi. Contoh kemarin kita mengundang Bunyai Siti Baik. Nah, Bunyai Hajar Bunyai Siti Baik. Ada sapinya? Ya. Ada. Hajar Baik ya, Hajar Baik. Atau Tanda Kusoma, Tanda Hidayat, Gusikdal, Usaha, termasuk kita, Kiai Gofur. Maka orang yang lain akan memuliakannya. Kenapa masyarakat atau manusia yang lain memuliakan ulama-ulama? Karena memiliki ilmu. Kalau dilihat dari manusianya sama, nggak ada bedanya. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, nggak beda. Minumnya sama, mandi pun juga mandi, ngaji, semua pekerjaannya sama, gak ada bedanya kalau dari segi manusianya. Tapi apa yang membedakan orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Apa yang membedakan? Ilmu tersebut yang membedakan. Ketika kita mempunyai ilmu, maka orang yang lain akan memuliakan kita. Seperti yang sudah dikatakan pada penjelasan sebelumnya, ketika orang sudah mempunyai ilmu yang bermanfaat, yang barokah, maka sebenarnya dia adalah orang yang paling tinggi pangkatnya, bahkan lebih tinggi daripada pangkatnya seorang raja ataupun panglima. Kalau sekarang presiden dan menteri-menterinya, kalian meskipun masih umur belum lulus sekolah, kalau memang mengabdikan hidup kalian untuk mencari ilmu dan mempunyai ilmu, kalian alim menjadi alim ulama, maka sebenarnya kalian pangkat kalian lebih tinggi daripada presiden. Maka jangan takut, kata tadi Imam Tadi, jangan takut bagi orang yang mempunyai ilmu ketika di dunia dia tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai pangkat, karena sebenarnya dia sudah mempunyai pangkat yang paling tinggi dengan adanya ilmu. Jadi jika kalian memberikan hidup kalian untuk ilmu, maka ilmu akan membalasnya dengan menjadikan kalian sebagai orang yang mulia. Kata sekiranya orang-orang akan melayani kalian jika kalian memberikan hidup kalian mengabdi terhadap ilmu. Oke, jangan berkecil hati. Oke, suara sakti, jangan bermalas-malasan. Yang masih belum memahami pelajaran, jangan putus asa. Terus diulang. Karena itu adalah kesempatan kalian untuk menjadi orang yang mulia. Gak semua orang mempunyai kesempatan kayak kalian. Kata tadi ini gimana? Pada halaman-halaman sebelumnya, orang yang sepatutnya bersedih, yang pantas untuk bersedih, yang pantas untuk galau siapa? Adalah orang yang mempunyai kesungguhan yang besar tapi tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari ilmu. Itu yang harus bersedih. Maka bagi kalian yang mempunyai kesempatan untuk belajar, rugi kalau tidak bersungguh-sungguh. Karena itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka harus kalian jemput kesempatan tersebut untuk menjadikan diri kalian
sebagai orang yang bisa memahami ilmu Allah. Paham? Paham? Bentuk? Jadi jangan bersedih karena sebenarnya kalian sedang berjuang di jalan yang benar, di jalan yang baik dengan mempelajari ilmu Allah, menjadi penerus dakwah Rasulullah. Bentuk? Ada kemusuhan? Ada pertanyaan? Wa yanbaghi lil ilmi wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya Rabbi waffaqni bitaqwa ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husni. Amin. Assalamualaikum.